Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinasti Aglabiah. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Justio Edweden sebagai pemateri keempat, Nadifa Aurora sebagai pemateri pertama, kemudian saya sendiri, Adinda Dwi Shivana Maulida sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan yang terakhir ada teman saya, Ali Amirul Syafi'i sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang awal berdirinya dinasti Aglabiah yang akan dipaparkan oleh teman saya Nadifa Aurora. Kepada Nadifa Aurora saya persilahkan. Nama dinasti ini itu dinisbatkan dari Ibrahim Al-Aghlab yang merupakan seorang Khurasan yang dulunya dia itu perwira tentara dari dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, dinasti Aglabiah ini sendiri itu memiliki pusat pemerintahan di Kairawan atau Tunisia. Jadi latar belakang berdirinya dinasti Aglabiah ini dulu pada masa Harun ar-Rasyid itu di bagian barat Afrika Utara muncul dua kelompok yang mengancam stabilitas dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu dinasti Idrisiyah yang beraliran Syiah, dan yang kedua itu kelompok Khawarij. Nah, untuk mempertahankan pemerintahan dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid itu mengirimkan bala tentaranya ke daerah Ifriqiya atau yang sekarang itu disebutnya daerah Tunisia. Nah, bala tentara tadi itu dibawa kepemimpinan Ibrahim Al-Aghlab. Nah, Ibrahim Al-Aghlab ini berhasil dalam menumpas kelompok Khawarij. Atas keberhasilan itu, Ibrahim Al-Aghlab itu mengusulkan ke Harun ar-Rasyid agar wilayah Ifriqiya atau Tunisia tadi diberikan kepadanya dan keturunannya. Nah, Harun ar-Rasyid itu menyetujui usulan tersebut. Kemudian Ibrahim Al-Aghlab itu diangkat menjadi gubernur Tunis pada tahun 800 Masehi. Namun tetap dengan syarat Ibrahim Al-Aghlab itu harus membayar 40.000 dinar ke kekhalifahan di Baghdad atau di Abbasiyah. Setelah 1 tahun Ibrahim Al-Aghlab ini menjabat menjadi khalifah, Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memberikan Ibrahim Al-Aghlab ini hak otonomi penuh untuk mengatur wilayah, kebijakan politik, terus menentukan khalifah penerusnya tanpa campur tangan khalifah di Baghdad sedikit pun. Namun meskipun begitu, secara formal dinasti Aglabiah ini tetap mengakui kekhalifahan di Baghdad. Nah, alasan lain juga dikarenakan jarak dari Baghdad dan Afrika Utara ini terpaut cukup jauh. Jadi untuk administrasinya itu cukup terhambat jika jarak antara dua wilayah ini jauh. Nah, dengan demikian Ibrahim Al-Aghlab ini memerintah wilayah ini beserta keturunannya. Maka dari itu disebut dengan dinasti Aglabiah. Nah, salah satu pencapaian terbesar dinasti Aglabiah adalah saat penaklukan Sisilia yang berada di Italia yang dipimpin langsung oleh As'ad bin Furat. Nah, penaklukan ini itu dilatar belakangi oleh adanya ketegangan intern antara penguasa Romawi. Pada tahun 826 Masehi, Kaisar Romawi yaitu Michael II memerintahkan kepada Konstantin untuk menangkap Eufemius karena Eufemius ini diduga telah melakukan pemberontakan kepadanya. Nah, karena Eufemius ini tadi itu terdesak saat terjadinya perang, ia meminta kepada Ziyadatullah I yang merupakan khalifah ketiga dinasti Aglabiah dengan imbalan kekuasaan atas wilayah Sisilia. Nah, Ziyadatullah I ini langsung mengerahkan pasukan yang di bawah kepemimpinan As'ad bin Furat menuju ke Sisilia, dan dia berhasil dalam menaklukkan wilayah Sisilia tersebut. Pada masa dinasti Umayyah ini juga pernah dilakukan penaklukan atas Sisilia ini, tapi pada masa itu masih belum berhasil. Nah, dilanjut dengan dinasti Abbasiyah juga belum membuahkan hasil. Nah, pada saat dinasti Aglabiah inilah ke wilayah Sisilia menjadi milik dinasti Aglabiah.
Selanjutnya adalah wilayah kekuasaan dinasti Aghlabiyah. Pemerintahan dinasti Aghlabiyah berhasil memadamkan gejolak yang muncul dari Khawarizmiyah Berber di wilayah mereka. Kemudian di bawah pimpinan Ziyadatullah I, Aghlabiyah dapat merebut pulau yang terdekat dari Tunisia, yaitu Pulau Sisilia, dari tangan Bizantium pada tahun 827 Masehi, yang dipimpin oleh Panglima Asad bin Furat dengan mengerahkan Panglima Laut yang terdiri dari 900 tentara berkuda dan 10.000 orang pasukan jalan kaki. Inilah ekspedisi laut terbesar, ini juga peperangan yang terakhir bagi Panglima Asad bin Furat. Karena itu ia meninggal dalam pertempuran. Selain untuk memperluas wilayah, penaklukan terhadap Sisilia juga bertujuan untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Wilayah tersebut menjadi pusat penting bagi penyebaran peradaban Islam ke Eropa Kristen. Keberhasilan penguasaan seluruh pulau Sisilia inilah yang membuat Aghlabiyah unggul di Mediterania Tengah. Kemudian dinasti Aghlabiyah melanjutkan serangan-serangannya ke pulau lainnya dan pantai-pantai di Eropa seperti pantai Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen. Selain itu juga berhasil menaklukkan kota-kota pantai Italia, Brindisi, Napoli, Calabria, Taranto, Bari, dan Benevento. Dan pada tahun 868 Masehi, dinasti Aghlabiyah mampu menduduki Malta. Pemimpin Roma yaitu Paus Yohanes VIII tidak tahan terhadap serangan berkepanjangan dari pasukan Aghlabiyah. Maka dari itu Paus Yohanes VIII terpaksa meminta perdamaian dan bersedia membayar upeti sebanyak 25.000 uang perak per tahun kepada dinasti Aghlabiyah. Pasukan Aghlabiyah juga berhasil menguasai kota Ragusa di pantai Yugoslavia, Pulau Malta, dan menyerang Pulau Korsika dan Mallorca, bahkan menguasai kota Portofino di pantai barat Italia. Kota Athena di Yunani pun berada dalam jangkauan penyerangan mereka. Selanjutnya adalah khalifah-khalifah dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah dipimpin oleh 11 khalifah, antara lain Ibrahim I merupakan pendiri dinasti Aghlabiyah dan khalifah pertama dinasti Aghlabiyah. Khalifah kedua adalah Abdullah I, khalifah ketiga yaitu Ziyadatullah I. Khalifah keempat adalah Abu Ilkal al-Aghlab, khalifah kelima Muhammad I, khalifah keenam Ahmad, khalifah ketujuh Ziyadatullah II, khalifah ke-8 Abu al-Gharanik Muhammad II, khalifah ke-9 Ibrahim II, khalifah ke-10 Abdullah II, dan yang terakhir yaitu Ziyadatullah III. Kemajuan yang dicapai dinasti Aghlabiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang militer. Ibrahim I merupakan sosok panglima militer dinasti Abbasiyah yang gagah perkasa. Maka tak heran apabila salah satu kemajuan dinasti Aghlabiyah yang paling menonjol adalah ketangguhan militernya. Dinasti ini mampu menumpas berbagai macam pemberontakan seperti pemberontakan Zaid ibnu Sahal, pemberontakan Hamdis, pemberontakan Mansur ibnu Nasir Tanbizi, dan masih banyak lagi. Armada lautnya mampu menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah dan pantai-pantai Eropa. Semula dinasti ini hanya memiliki wilayah kegubernuran yang kecil, namun kemudian kekuasaannya mencuat hingga ke Eropa, Sisilia, pulau-pulau dekat Tunisia, kota-kota pantai Italia dan Roma, serta pantai Yugoslavia. Kesuksesan ini tidak lepas dari sikap pemimpinnya yang tidak membeda-bedakan antara orang Arab dengan orang-orang barbar. Selain itu, dinasti ini memiliki semangat jihad yang sangat-sangat tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan Ziyadatullah I yang menunjuk seorang faqih mazhab Maliki sebagai komandan perang. Ulama inilah yang mampu membangkitkan semangat jihad-jihad kaum muslimin untuk melawan orang-orang kafir. Yang kedua, kemajuan di bidang kebudayaan. Dinasti Aghlabiyah memiliki kestabilan di bidang ekonomi dan politik, sehingga dinasti ini mampu membangun beberapa kota menjadi kota yang sangat megah seperti kota Tunisia dan Sisilia. Selain itu, pada masa dinasti ini dibangun kembali Masjid Kairawan menjadi masjid yang sangat megah. Kemudian pada masa kekuasaan Ziyadatullah dibangun 10.000 benteng pertahanan di Afrika Utara dengan konstruksi dan arsitektur yang tak kalah megah pula. Yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.
Kota Kairawan merupakan pusat perkembangan mazhab Maliki menggantikan kota Madinah. Di kota ini juga lahir para ilmuwan-ilmuwan Islam mazhab Maliki seperti Sahnun, Yusuf ibnu Yahya, Abu Zakaria Al-Kinani, dan Isa ibnu Muslim. 4. Kemajuan di bidang ekonomi. Pemerintahan dinasti Aglabiyah mendapatkan pemasukan dari beberapa sektor. Yang pertama, sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri. Pemerintahan dinasti Aglabiyah melakukan berbagai macam hal untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Seperti dalam sektor pertanian, dinasti ini membangun bendungan untuk irigasi dan juga mengembangkan perkebunan kurma dan anggur. Dan untuk mengembangkan sektor perdagangan, dinasti ini membangun jalan-jalan dan angkutan serta lalu lintas perdagangan. Yang terakhir, untuk mengembangkan sektor industri, Bani Aglabiyah mendirikan manufaktur alat-alat pertanian, pengolahan emas, perak, dan lain-lainnya. Kemajuan ekonomi ini menjadikan pemerintahan dinasti Aglabiyah dan penduduknya menjadi hidup makmur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Aglabiyah. Pada akhir abad ke-9, dinasti Aglabiyah di Frigyah mengalami kemunduran. Salah satunya adalah kemunduran di bidang politik. Hal tersebut terjadi karena masuknya propaganda Syiah yang dilancarkan oleh Abdullah al-Syiah atas perintah Ubaidillah al-Mahdi. Selain itu, mereka juga menanamkan pengaruh-pengaruh buruk kepada orang-orang barbar. Hal tersebut mengakibatkan kesenjangan sosial antara orang-orang barbar dan penguasa dinasti Aglabiyah. Bahkan sampai muncul kekuatan militer baru yang bertujuan untuk menentang pemerintahan dinasti Aglabiyah. Dan puncaknya pada tahun 909 Masehi, kekuatan militer tersebut yang dipelopori oleh orang-orang barbar dan orang-orang Syiah berhasil menggulirkan kekuasaan dinasti Aglabiyah yang terakhir, yang pada saat itu kekuasaan dipegang oleh Syiadatullah III, dan lama-kelamaan penduduk dinasti Aglabiyah dipukul mundur dan diusir ke daerah Mesir setelah mereka gagal untuk mendapatkan bantuan dari pemerintahan di Baghdad. Dan pada akhirnya runtuhlah dinasti Aglabiyah dan wilayah Ifriqiyah dikuasai oleh orang-orang Syiah yang pada masa selanjutnya membentuk dinasti Fatimiyah. Untuk selanjutnya, yang menjadi nilai-nilai dasar peradaban Islam pada masa dinasti Aglabiyah adalah: yang pertama, muncul sikap egalitarisme, yaitu sikap untuk menyamaratakan orang lain untuk memperoleh perlakuan yang sama, baik dalam hal politik, agama, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam hal ini adalah orang-orang Arab dan orang barbar. Yang kedua, semangat jihad yang ditanamkan oleh setiap orang untuk mengembangkan Islam, baik itu di bidang pengetahuan dan juga kebudayaan. Yang ketiga, keberadaan kota Khairawan yang menjadi pusat penting dalam peradaban dan perkembangan di masa dinasti Aglabiyah. Dan kota tersebut juga berperan penting dalam perkembangan mazhab Maliki yang menyamai kota Madinah. Yang keempat, dinasti Aglabiyah sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini,
banyak muncul berbagai tokoh Islam yang bermadhab Maliki, seperti Sahnun yang menjadi pengarang kitab Mudawwanat, Yusuf ibnu Yahya, Abu Zakaria Al-Kinani, dan juga Isa ibnu Muslim. Yang terakhir, yang kelima, mereka juga menghargai nilai-nilai kebudayaan. Hal tersebut dibuktikan dengan dibangunnya Masjid Agung Khairwan. Masjid Agung tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga digunakan sebagai tempat belajar ilmu agama dan juga tempat untuk berdiskusi. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.